Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar MotoGP dan fannya Marc Marquez. Welcome back to my channel MotoGP Reborn. Crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking. Nah, kali ini datang kabar dari pembalap Superbike yaitu Nicolo Bulega, di mana dirinya akan menggantikan Marc Marquez di dua seri penutup MotoGP 2025. Dan sementara itu, pembalap andalan Red Bull KTM Pedro Acosta ingin menang meskipun uang tak penting untuknya saat ini. Dan seperti apa beritanya, langsung saja kita bahas. Di mana pembalap Ducati Nicolo Bulega akan menggantikan Marc Marquez di dua seri penutup MotoGP yaitu di Portimao dan Valencia nanti. Di mana menurutnya gantikan Marc Marquez merupakan sebuah resiko untuk mempermalukan diri yang sangat besar. Di mana pada hari Rabu 29 Oktober dan Kamis, Nicolo Bulega menjadi tuan rumah sebagai tes privat Michelin, di mana Nicolo Bulega diantaranya akan mengambil bagian dengan motor Ducati MotoGP untuk melihat apakah ia mampu menggantikan Marc Marquez di seri Portugal dan Valencia nanti. Di mana aktivitas kembali di sirkuit Jerez pada hari Rabu dan Kamis dengan tes privat yang diselenggarakan oleh Michelin, di mana pemasok ban tunggal untuk kejuaraan dunia MotoGP ini pun melakukan tes secara tertutup dan tidak banyak yang bisa diketahui dari hasil tes ini, kecuali apa yang dibocorkan oleh para pembalap melalui media sosial mereka. Di antara pembalap yang ikut serta ada Pol Espargaro dari tes resmi KTM, serta runner-up World Superbike 2025 yaitu Nicolo Bulega yang akan mengendarai motor prototipe Ducati GP25 untuk pertama kalinya di sejarah MotoGP dalam karirnya. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pembalap Italia ini pun ingin melihat apakah ia mampu akan menggantikan Marc Marquez yang saat ini sedang dilanda cedera pada dua balapan terakhir dalam kalender MotoGP yaitu Grand Prix Portugal dan Valencia nanti. Di mana Mauro Gresili selaku Direktur Olahraga Ducati Cos membenarkan informasi tersebut di sela-sela GP Malaysia kemarin. Nicolo akan menguji coba motor MotoGP di sirkuit Jerez, kemudian kami akan memutuskan bersama ia akan membalap di Portugal dan Valencia. Tapi pertama-tama ia harus melakukan tes, dia ingin membalap di MotoGP tapi dengan persiapan yang matang. Itulah ungkapan dari Mauro Gresili yang dikutip dari Sky Sport TV. Di mana fakta ini adalah tes Michelin tidak dihitung dalam jumlah maksimum ban yang dapat digunakan Ducati sepanjang tahun yaitu 170. Tidak seperti 220 yang didapat digunakan KTM atau 260 yang dapat digunakan oleh Yamaha dan Honda. Meskipun teknologi motor Ducati Superbike sangat tinggi, namun tidak ada hubungannya dengan motor prototipe GP25 yang akan digunakan Marquez musim ini, mulai dari aerodinamika, perangkat pengaturan ketinggian, dan yang penting adalah ban Michelin dengan perilaku yang sama sekali berbeda dengan ban Pirelli yang digunakan oleh Nicolo Bulega di Superbike. Di mana Bulega menandatangani perpanjangan kontrak dengan Ducati pada pertengahan Mei lalu untuk 2 tahun ke depan, termasuk peran sebagai pembalap penguji di MotoGP untuk memanfaatkan pengalamannya dengan ban Pirelli yang akan hadir di kelas utama pada balapan MotoGP 2027 nanti. Di mana kesempatan untuk mengendarai GP25 dalam balapan ini datang terlalu cepat baginya karena ia belum pernah menjajal motor tersebut sebelumnya. Selama acara World Superbike di Jerez kemarin pada tanggal 18-19 Oktober, Bulega ditanyai tentang kemungkinan menggantikan Marc Marquez di Portugal dan tentang tes yang seharusnya dilakukan saat ini yang kini telah dikonfirmasi. Bahwa saya akan melakukan tes MotoGP bukanlah hal yang baru. Kami sudah memasukkannya ke dalam syarat perpanjangan kontrak saya dengan pabrikan. Jika tes itu segera terjadi, itu akan menjadi fantastis karena saya bisa dengan cepat mendapatkan gambaran tentang bagaimana motor mereka bekerja.
Bisa melakukan pergantian akan menjadi sesuatu yang sangat saya inginkan. Saya pikir semua rider akan senang mengendarai motor Marc Marquez, tapi resikonya yaitu mempermalukan diri yang sangat tinggi. Jadi ini adalah situasi yang harus dikelola dengan baik. Itulah ungkapan dari Nicolo Bulega, di mana sedikit pengalaman terlebih dahulu akan membantu menghindari kecelakaan yang terlalu besar. Setidaknya Nicolo Bulega sudah memberikan statement bahwa dia tidak akan bisa maksimal tampil dengan motor GP25 Marc Marquez walaupun nanti akhirnya finish posisi terakhir seperti pendahulunya. Di Jerez, hujan diperkirakan akan turun sepanjang hari Rabu dengan kondisi berawan dan cerah pada hari Kamis. Dengan suhu yaitu maksimum 22 derajat Celcius bergantung pada kondisi dan jumlah lap yang bisa ia lakukan di hari ini, di mana tes Bulega bisa diperpanjang hingga hari Kamis. Idenya adalah untuk menguji, bukan berarti memberi Anda ekspektasi yang besar, karena perbandingannya adalah dengan rider lain yang mengendarai motor sepanjang tahun dan melaju hingga batasnya. Itulah tambahan dari Nicolo Bulega. Menguji sedikit akan membantu saya memahami apakah saya menyukai ban, cakram karbon, aerodinamika, dan semua tombol yang harus Anda tekan saat berkendara. MotoGP sangatlah berbeda dengan Superbike dan juga memiliki performa yang lebih tinggi. Tapi itu akan berguna untuk menjernihkan pikiran saya, ungkap Nicolo Bulega. Dan semoga saja Nicolo Bulega dapat dengan lancar dan mampu bersaing dengan para pembalap MotoGP di sirkuit Portugal dan Valencia nanti. Sementara itu, pembalap andalan Red Bull KTM Racing yaitu Pedro Acosta, dirinya menyatakan ingin menang Grand Prix, meskipun uang tak penting untuknya saat ini. Di mana Pedro Acosta, pembalap andalan KTM, untuk mengetahui lebih jauh tentang sosoknya di balik helm yang telah digunakannya. Di usianya yang sudah 21 tahun, Pedro Acosta tahu apa artinya menjadi pusat perhatian dalam semalam. Dilabeli sebagai makhluk luar biasa berikutnya yang mendarat di MotoGP dari planet yang sama dengan yang pernah melahirkan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Tapi di sisi lain, ia menghadapi rasa frustasi karena belum juga membuat catatan kemenangannya dengan hanya 2 balapan tersisa di musim keduanya di kelas utama Premier MotoGP, di mana pembalap Spanyol ini mengesampingkan sisi kompetitifnya untuk menunjukkan sisi dirinya yang lebih manusiawi yang jarang ditunjukkan karena ia hampir tidak pernah lengah. Saya lebih santai berada di atas motor, itu adalah bagian yang mudah. Anda mengenakan helm, melakukan tugas Anda adalah bosnya, dan Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah sesi atau balapan berakhir, Anda harus berurusan dengan lainnya yaitu sponsor, merek, dan itulah bagian yang sedikit lebih sulit. Saya pikir kuncinya adalah menjadi diri sendiri, karena jika Anda berada di sini selama 10, 15, atau 20 tahun, harus berpura-pura selama itu pasti melelahkan. Memasang wajah yang bukan diri Anda memang benar seiring berjalannya waktu. Saya belajar bahwa Anda harus bersikap profesional pada bagian yang tidak terlalu disukai. Tetapi penting bagi orang-orang yang mengetahui siapa Anda sebenarnya. Jika saya menjual citra yang baik, bukan milik saya tidak bisa menyentaknya. Saya tidak terlalu peduli, Anda adalah diri Anda sendiri dan Anda tidak bisa menahannya. Beberapa orang akan lebih menyukai Anda dan yang lainnya kurang menyukai. Anda akan memiliki lebih banyak pengikut atau lebih sedikit, yang penting adalah berdamai dengan diri sendiri. Mana uang adalah hal yang paling tidak penting bagi saya saat ini. Jika saya berusia 30 tahun atau memulai sebuah keluarga, akan ada lebih banyak hal yang perlu saya khawatirkan. Tapi saya masih tinggal di rumah bersama ibu saya dan saya berkeliling dengan mobil van. Berkat kenyataan bahwa saya memiliki lingkungan yang sangat membumi, saya tetap seperti sama biasanya. Saya bisa keluar dengan teman-teman seumur hidup saya melakukan apa yang saya lakukan sebelum mencari nafkah sebagai seorang pembalap. Itulah yang membuat Anda tetap berpijak di tanah jika Anda berubah, jika Anda mulai bergaul dengan orang-orang dari latar belakang atau gaya hidup mereka. Wajar jika Anda akhirnya berubah juga, namun saya sangat senang masih dikelilingi oleh orang-orang yang sama, pergi makan malam dengan teman-teman saya di pusat kota Murcia. Memang benar, pada awalnya banyak orang di Murcia tidak mengenal saya.
Mereka akan melihat saya di restoran dan saya menarik perhatian mereka. Namun setelah 4 tahun melihat saya di tempat yang sama, duduk di meja yang sama, semuanya menjadi normal. Mobil van saya ingin buatnya agar bisa bepergian dengannya. Saya berhasil dan saya sangat senang dengannya. Tidak peduli seberapa baik keadaan saya tidak suka menarik perhatian kepada diri saya sendiri. Sejujurnya mereka berjalan lebih baik. Ini adalah tahun pertama yang benar-benar sulit. Sampai sekarang saya pikir musim pertama saya di Moto2 adalah bencana. Tetapi sekarang saya akan mendaftar untuk itu lagi. Saya memahami 38 tahun lalu sulit untuk menerima kenyataan bahwa saya harus mengubah target yang telah saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Lebih sulit lagi untuk melakukannya setelah balapan pertama. Saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Itulah ungkapan dari seorang Pedro Acosta, pembalap andalan dari Red Bull KTM, dalam sebuah wawancara, di mana dia juga menilai Alex Marquez sangat agresif sejak awal yang berusaha keras untuk melewati saya di balapan Malaysia kemarin, di mana Pedro Acosta mendapatkan posisi runner-up pada balapan Grand Prix utama di Malaysia. Dan semoga kita doakan saja di balapan berikutnya, Portimao dan Valencia nanti, Pedro Acosta dapat memetik sebuah kemenangan, entah itu di Portimao ataupun di Valencia nanti. Dan mungkin cukup sekian berita dari Mimin. Sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars.